Coba bayangin Greenland. Pasti yang kepikiran cuma hamparan es yang luas, ya kan? Sunyi, dingin, dan jauh banget dari mana-mana. Tapi tunggu dulu. Justru di balik keheningannya itu, lagi ada pertaruhan geopolitik yang luar biasa besar. Amerika Serikat dan Eropa lagi tarik ulur kepentingan di sana, dan ketegangannya pelan-pelan mulai mengancam ikatan aliansi NATO. Kedengarannya emang dramatis banget ya. Masa sih sebuah pulau es bisa jadi pemicu perang dunia? Tapi ini beneran jadi inti pembahasan kita kali ini. Mungkinkah sengketa soal Pulau Beku ini jadi percikan api yang menyulut konflik global? Yuk kita telusuri bareng-bareng, karena jawabannya mungkin nggak sesederhana yang kita bayangin. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam. Greenland itu bukan cuma bongkahan es raksasa. Posisinya itu loh strategis banget. Siapapun yang menguasai Greenland, dia bisa mengontrol jalur militer, sumber daya alam masa depan, dan ya bahkan arah keamanan dunia. Nah, ini dia biang keladi semua ketegangannya. Nah, untuk ngerti konflik ini, kita harus mulai dari satu pemain utama, Amerika Serikat. Dan ambisi mereka yang ternyata udah lama banget terpendam terhadap Greenland. Coba deh lihat posisinya di peta. Greenland itu letaknya pas banget di antara Amerika Utara, Eropa, dan Rusia. Di sana ada yang namanya Pitufik Space Base, tempatnya sistem radar peringatan dini yang super penting. Radar inilah yang bakal jadi mata pertama kalau, amit-amit, ada serangan rudal dari arah utara. Jadi gampangnya, Greenland itu kayak satpam di halaman depan rumah Amerika. Dan ini bukan ide kemarin sore loh. Kalau kita tarik mundur jejaknya, ambisi ini udah konsisten ada selama lebih dari 80 tahun. Mulai dari penawaran buat beli setelah Perang Dunia Kedua, sampai kalkulasi strategis di zaman sekarang yang kabarnya bahkan memasukkan opsi militer. Serius banget kan? Jadi, intinya ada 3 hal yang bikin Amerika ngebet banget. 1, posisi militer yang vital dan gak ada tandingannya. 2, sumber daya alam yang melimpah ruah. Kita ngomongin minyak, gas, dan terutama harta karun masa depan. Logam tanah jarang yang penting buat teknologi. Dan 3, kontrol atas jalur pelayaran baru di Kutub Utara yang bakal kebuka karena es mencair. 3 hal ini bikin Greenland jadi paket komplit yang strategis banget buat Amerika. Sekarang, kita geser perspektif. Kita lihat dari sisi seberang. Ada Eropa yang dipimpin oleh Denmark, dan mereka udah narik garis batas yang sangat tegas di atas salju Greenland. Nah, di sini nih, benturannya kelihatan jelas. Buat Amerika, Greenland itu soal aset pertahanan global. Titik. Tapi buat Eropa, ini soal kedaulatan. Greenland tuh satu-satunya pintu masuk Uni Eropa ke kawasan Arktik, yang ngasih mereka kursi dan suara di wilayah yang makin strategis ini. Jadi ini bukan cuma soal tanah, tapi soal eksistensi mereka di Arktik. Pernyataan ini ngerangkum sikap Eropa dengan sangat pas. Intinya, mereka kompak bilang, satu sekutu gak bisa seenaknya ngambil alih wilayah sekutu lain. Itu udah kayak aturan gak tertulis yang paling sakral dalam sebuah aliansi. Dan mereka gak cuma ngomong doang loh, Eropa udah gerak. Mereka buka kantor perwakilan Uni Eropa di sana sampai ngadain latihan militer gabungan. Ini semua adalah sinyal yang kuat banget yang intinya bilang, kami serius dan kami siap mempertahankan kedaulatan Denmark di sini. Nah, disinilah ceritanya jadi bener-bener gawat. Cekcok antara dua sekutu dekat ini ternyata malah menciptakan krisis yang belum pernah ada sebelumnya, tepat di jantung aliansi NATO. Kita kan sering dengar soal pasal 5 NATO ya. Prinsip dasarnya, serangan ke satu anggota berarti serangan ke semua. Satu untuk semua, semua untuk satu. Inilah lem yang udah merekatkan perdamaian Barat selama puluhan tahun. Nah, ini dia paradoksnya. Sengketa Greenland ini ngebolak-balikin logika NATO. Untuk pertama kalinya, ancaman terbesar buat keutuhan aliansi bukan datang dari musuh di luar, tapi justru dari anggotanya sendiri yang paling kuat. Di situasi yang serba salah ini, NATO jadi kayak kejepit. Mau gak mau mereka harus membela Denmark dan Eropa. Bukan karena mereka memusuhi Amerika, tapi demi menyelamatkan eksistensi aliansi itu sendiri. Jadi NATO di sini fungsinya malah jadi kayak rem darurat terhadap aksi sepihak Amerika. Dan para ahli pun setuju. Kata mereka, kalau Amerika sampai nekat maksa ngambil alih wilayah sekutunya sendiri, itu bakal jadi hari kiamat buat NATO. Kepercayaan bakal hancur lebur dan aliansi bisa bubar dari dalam. Ini udah bukan lagi sengketa wilayah, tapi ancaman eksistensial. Oke, terus skenario terburuknya kayak gimana? Gimana ceritanya sebuah retakan kecil dalam aliansi ini bisa merembet jadi konflik global? Jadi yang paling penting buat kita pahami itu ini. Masalah utamanya bukan cuma soal siapa yang berhak atas Greenland. Bahaya yang sesungguhnya adalah retaknya persatuan Barat.
Kalau kepercayaan dan koordinasi di dalam NATO udah hancur, itu seperti membuka kotak Pandora yang isinya adalah ketidakstabilan global. Dan kita bisa bayangin efek dominonya. Gini alurnya. Pertama, Amerika nekat bertindak sendiri. Kedua, Eropa merasa dikhianati. Kepercayaan langsung lenyap. Ketiga, NATO jadi lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Keempat, nah ini dia, para pesaing global kayak Rusia dan Tiongkok lihat ada celah, mereka langsung masuk. Kelima, di tengah situasi sepanas ini, satu kesalahan kecil saja bisa jadi pemicu bencana militer. Dan ini bukan sekedar teori loh. Kita bisa lihat Rusia langsung nambahin patroli militer dan rudal hipersoniknya di Arktik. Atau Tiongkok, tiba-tiba datang nawarin investasi infrastruktur gede-gedean ke Greenland. Mereka pinter banget memanfaatkan perpecahan di kubu barat buat kepentingan strategis mereka sendiri. Dan yang bikin semua ini makin ngeri, kita hidup di zaman nuklir. Gak ada yang namanya kesalahan kecil. Di tengah situasi yang saling curiga kayak gini, salah baca sinyal radar atau ada drone nyasar, itu bisa dianggap sebagai serangan. Dan karena mekanisme komunikasi NATO lagi kacau, waktu buat klarifikasi jadi sempit banget. Kalau kita belajar dari sejarah, perang-perang besar itu seringnya bukan dimulai dari agresi yang jelas, tapi dari aliansi yang rapuh, salah perhitungan, dan diplomasi yang gagal. Pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama adalah, jangan-jangan sengketa di Pulau Es yang kelihatannya jauh ini adalah retakan pertama yang bisa meruntuhkan seluruh fondasi perdamaian yang selama ini kita nikmati.